Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, di dalam Allah, sumber kasih hidup kita. Pengalaman mengasihi tentu memberikan kepada diri kita pertanyaan yang mungkin boleh kita jawab masing-masing. Sampai kapan kita mengasihi Tuhan? Sampai kapan kita mengasihi sesama? Sampai kapan kita mengasihi diri sendiri? Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita mengasihi Allah, sesama, dan diri sendiri, tentu itu menguak kedalaman yang paling dasar dari diri kita masing-masing. Karena kasih itulah yang mengalir dari lubuk jiwa, roh, dan seluruh diri kita, terpancar, tergerak untuk keluar. Kasih. Memberi kasih. Tak jarang dalam mengasihi, meskipun kita mengasihi, tapi tiba-tiba muncul syarat-syarat tertentu yang mengikutinya. Tak jarang dalam mengasihi kita sudah tulus, orang melihatnya secara berbeda, curiga, bisa jadi juga difitnah, dibicarakan secara tidak adil. Di depan saya bermanis muka, di belakang saya bermasam durja. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pribadi yang mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, adalah pribadi yang punya tahapan mengasihi, yang punya proses kedewasaan mengasihi, berbeda-beda di antara kita. Itulah yang tak jarang dalam kehidupan terjadilah gesekan-gesekan meskipun kita punya niat yang baik untuk mengasihi. Namun tidak mengurungkan niat bahwa kasih selalu dimurnikan. Kasih selalu diajak untuk memiliki ketulusan. Kasih diajak untuk selalu menumbuhkan sesama. Kita mengasihi Allah mudah, yang tidak kelihatan mudah. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita dan melimpahkan semua karunia-Nya. Mengasihi sesama, kalau itu keluarga atau yang enak atau yang kawan, gampang. Mengasihi musuh, penuh dengan segala kebesaran hati. Mengasihi sesama, berdamai dengan sejarah diri, kelemahan diri kita, penuh perjuangan. Saudara-saudariku yang terkasih, maka hari ini kita mendengarkan dalam Injil ahli Taurat yang bercakap-cakap dengan Yesus. Dan apa yang membedakan sehingga ia dipuji oleh Yesus adalah ahli Taurat ini memiliki kebijaksanaan. Orang yang mau mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri pertama-tama, ia memiliki kebijaksanaan. Yang kedua, dalam bacaan yang pertama, lakukanlah ketetapan dan perintah. Maka dikatakan dengan setia. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama, kasihilah diri sendiri. Baiklah keadaanmu. Dalam bacaan Injil dipuji sebagai bijaksana,
kualitas kebijaksanaan yang menyertai kasih, tapi juga baik keadaan karena kasih yang kita miliki. Maka dalam bacaan yang kedua dirumuskan dalam satu rumusan yang sungguh indah. Yesus itu sendirilah imam sekaligus kurbannya. Imam biasanya mempersembahkan diri dulu untuk dosanya, lalu baru mempersembahkan diri untuk umat. Tapi imam Yesus tidak punya dosa. Dia langsung mempersembahkan dirinya untuk umatnya, dombanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, every choice is sacrifice. Setiap pilihan, terutama pilihan mengasihi, adalah pengorbanan. Setiap pengorbanan adalah kasih. Every sacrifice is love. Kasih itu sendiri. Berapa kali dalam satu kali khotbah saya pernah mengajak umat, cobaan tanggalkan semua yang melekat dalam dirimu ini. Mungkin Maria memiliki iman yang kuat, kepercayaan yang kuat, karena sungguh mengandalkan kasih kemurahan Tuhan. Saya mengambil contoh, satu kali khotbah saya sampaikan begitu. Woi Priambodo, awakmu sing ganteng iki coplokan. Oh iya toh. Jenggotmu coplokan wis. Kamu pinter nyanyi coplokan. Kamu pinter apa meh wis coplokan wis. Lepaskan dari dirimu. Kamu seorang pastor muda yang gesit. Lepaskan dari dirimu Priambodo. Kamu ditabiskan sebagai seorang imam. Lepaskan itu. Meskipun saat saya mau mengatakan ini pun berat untuk melepaskan ya. Dan saat saya tidak punya apa-apa, dan saya bukan siapa-siapa, adakah di situ Allah kita rasakan sungguh mengasihi kita? Apakah di situ kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segala diri kita? Saudara-saudariku yang terkasih, maka semua yang tadi kita letakkan itulah anugerah. Itulah yang kita syukuri dalam kehidupan ini. Mari kita terus mengasihi. Gak ono gelo, gak ono kecewa, gak ono motong, ojo. Yesus sendiri tidak pernah berhenti mengasihi kita. Yesus sendiri tidak berhenti sampai wafat di kayu salib. Kita mengasihi dengan tiada henti, karena kasih itu tanpa batas. Kasih itu melintasi segala sesuatu. Kasih itu adalah Allah di dalam segala untuk kita sekalian. Mari kita terus mengasihi Allah, kita terus mengasihi sesama, kita terus mengasihi diri kita sendiri, sampai kita kembali kepada Tuhan. Amin.